Tadi jadwal tadi, Kak Dona. Masuk ke isi mata pelajaran. Sampai di pengaturan tulisan tadi. Iya, sudah Oke, tidak di pelajarannya sudah itu. Oke. Nah, yang ini ya. Oh, mulai lagi dia, nggak bagus. Oke, Bu. Suaranya Ini tadi mengisi pelajaran. jelek lagi, rusak lagi. Nggak bersabar lagi, Mbak. Sudah nggak kedengaran lagi, Mbak Dona. Mungkin seperti tutorial aja ya, Bu. Mbak Donanya nggak usah bersuara dulu. Halo. Nggak kedengaran lagi suara Mbak Donanya. Halo. Halo Bapak Ibu, suara saya bagaimana? Alhamdulillah sekarang bagus, Bu. Bagus. Bagus sekarang? Bagus. Kedengaran? Kedengeran. Ya. Udah Sekarang Mbak Dona kedengaran. Ya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Alhamdulillah. Tadi Oke. kita sudah sampai ke sini nggak sih? Ini Bapak Ibu ya, sudah masuk mengisi materi Ya, di saya. Pengaturan. Nah, ini ada yang nanya tadi kepada saya bagaimana caranya menduplikasi. Udah ya. Kemudian bagaimana cara mengisi. Ini kita sudah mengisi tulisan nih. Ini saya sudah mengisi mata pelajarannya. Bapak Ibu bisa isi sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu bukan wali kelas, Bapak Ibu silakan isi dengan jadwal pelajaran 24 jam 1 minggu Bapak Ibu. Ya, kalau ini kebetulan saya wali kelas, jadi saya isinya sesuai dengan kelas saya. Saya yakin di sini ada juga Bapak Ibu yang bukan wali kelas, jadi silakan Bapak Ibu isinya sesuai dengan hari Senin Bapak Ibu ngajar apa, hari Selasa Bapak Ibu ngajar apa, seperti itu. Ya, kayak seperti contoh yang di awal tadi sudah saya kasih tahu. Nah, ini saya akan copy saja, biar apa? Biar bentuk tulisan sama, kemudian fontnya sama, ukurannya sama. Kita tinggal ganti saja. Ini setelah saya copy, saya tinggal ganti. Hari Selasa, anak-anak belajar apa saja, biologi misalnya. Biologi, kemudian bahasa Inggris, kemudian di sini, apalagi pelajaran yang belum ya, prakarya, kemudian kimianya, karena kimia biasanya eksak 2 hari, terakhir agama, pendidikan agama Islam. Nah, Bapak Ibu biasanya kan memang ada jam 1, jam kedua, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa buat seperti itu juga. Jadi pakai jam 1, 2 fisika, jam 2, jam 3, 4 penjas gitu. Boleh juga. Kalau ini kan dia cuma mata pelajarannya aja. Oke, kita copy lagi ini. Saya copy lagi, kemudian copy semua ya. Baru nanti tinggal diganti-ganti. Ini. Nah, kemudian di sini fisika. Kimia prakarya cuma 2 jam. Biologi, bahasa Inggris jadi sastra Inggris. Ada nggak di sekolahnya yang lintas minat? Jadi anak IPA tetap belajar ekonomi. Kemudian di sini kita kasih KWU, Mbak. PKWU prakarya kita. Oh, oke. Matematika, SJI. Mbak. SJI, oh ya matematika belum ya. SJI ada nggak di Bapak Ibu? Ada ya. SJI Sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia. Di sini, oh iya ya, belum ada matematika dari tadi. Matematikanya
Bahasa Inggris sudah 2 kali. Oh, belum. Prakarya itu cuma 2 jam. Di sini kita kasih sastra Inggris lagi. Di sini kita kasih dia bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, sejarah. Apa, Bu? PKN belum, Bu. KN, betul. PKN, 2 jam. Nah, yuk, mana lagi nih yang belum? Biologi udah, Seni budaya. Udah, seni budaya. Nih, seni budaya kan cuma 2 jam, jadi cuma 1 hari. Matematika. kelasnya. Matematika, Bu. lagi. Informasi komunikasi. Apa, Bu? TIK. Komunikasi. TIK, TIK nggak ada, teknologi. Bu. TIK nggak masuk pelajaran sekarang, mah. Matematika, Bu Dona. Udah, Oh, nih matematika. TIK itu sekarang masuk jadi bimbingan, Bu. Jadi semacam BK. Semacam bimbingan konseling. TIK nggak ada masuk ke dalam mata pelajaran. Kalau di kami nggak ada. Kalau di sekolah bergerak masuk, Bu, TIK. Oh, Pelajar. iya ya. Nanti Iya. sekolah penggerak masuk lagi ya? Oh. Ya, Bu. Oh, begitu. Sekarang sudah Diganti dihapus. judulnya informatika SMP. Oh, informatika namanya. Oke. Ilmu baru, saya baru tahu. Karena sekolah saya belum sekolah penggerak sih. Di daerah saya baru akan dimulai sekolah penggeraknya. Fisikanya baru 2 jam. Oh, sudah di. Apalagi nih ya, saya kok lupa mata pelajarannya. Matematika yang tidak ada bahasa Inggris, sastra Inggris sudah 2 kali, matematika sudah 2 kali, bahasa Inggrisnya udah 2 kali, biologi udah, kimia udah, PAI sudah, PPKN sudah. Apa, Bu? Fisika, Bu Dona. Fisika. Kita udah nih 1. Geografi. Oh iya, udah. Geografi di IPA nggak belajar, Bu. Geografi IPS. Bahas. Lintas minat. Agama, Teh Dona. Agama udah, PAI ini mah cuma 2 jam, PAI. Sejarah Indonesia. PJOK-nya. Sejarah Indonesia. PJOK. PJOK emang berapa jam sih, Bu? Saya pikir cuma 2 jam. 3 jam. Iya, 2 jam. Oh, 3 jam. Kalau 2 jam berarti 1 hari. Kalau PJOK penjas di sini mah ya. Penjas kalau kita. Seni budaya, Ibu. Seni budaya udah, Bu. 2 jam. Udah, Bu. Wah, hujan. Apa nih yang nggak ada nih? Ada yang nulis Mata nih. lokal. Matematika. Olahraga. Oh, udah. Matematika. Coba deh saya. Ekonomi, Geografi. lintas minat. Kimia. Matematika itu kan 2 Muatan wajib lokal juga. lagi ya? Matematika Lokal mungkin sudah. ada. Ada 2 kan, Mbak Dona? Minat. Matematika Oh biasanya iya, 2 hari nggak ada. matematika peminatan sama matematika ini ya. Wajib. Matematika wajib. Iya. Oh iya. Tapi apa namanya ya? Matematika aja sih. Peminatan gitu ya. Iya, sama. Matematika wajib sama peminatan. Peminatan. Ya. Naon deui ieu? Lintas minat Kalau ada di Jawa ekonomi. Barat bahasa Inggris. Sunda, Oh Bu. iya, bahasa Inggris itu 2 kali. Oh ini udah bahasa Inggris 2 kali, sastra Inggris sudah 2 kali juga. Terus agama, fisika, biologi, Indonesianya baru sekali kimia. kan, Mbak? Bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia baru sekali, Bu Dona. Bahasa Indonesianya baru sekali ya? Oke. Iya, baru 1. Bahasa Indonesia. Nah, ini saya udah selesai, Bapak Ibu. Kalau sudah selesai seperti ini, Bapak Ibu mau tambah-tambahkan yang lain boleh ya? Kalau saya ini udah cukup estetik. Kalau anak-anak sudah sangat suka seperti ini, apalagi kalau yang di SMA, tulisan mau ditambah, diganti warna-warni boleh. Misalnya ini putih, kemudian ini, tapi asalkan dianya ini ya, asalkan dianya kontras deh. Jangan sampai nggak kelihatan. Oh, nggak bagus. Ini coba. Nah, ini oke.
Terus di sini kita ganti. Mungkin bisa dimasukkan. Apa, Bu? Untuk nama wali kelas mungkin bisa dimasukkan. Oh iya, bisa banget. Di bawahnya ditaruh wali kelasnya siapa namanya. Iya, terima kasih. Asa makan, Sa. Wali Itu ada telur dadar. Udah enak banget, saya belum makan. Ada Mau yang Mbak Dona? mau dong, tapi saya lagi nggak minat makan, Bapak Ibu. Maaf ya Mbak Dona, saya lupa kalau belum. SI. Ini fontnya keliru. Oke, sudah selesai ya. Jadwal kita udah selesai. Akan diunduh. Unduhnya dalam bentuk JPG. Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu lihat perintah yang diberikan di Google Classroom. Saya minta semuanya dalam JPG kalau saya. Kalau Kang Denny mungkin PNG ya. Nah, kalau saya JPG aja karena lebih kecil resolusinya. Kemudian lebih ini nggak makan banyak nggak makan banyak data. Pokoknya kita semua JPG di sini. Nih ya, Bapak Ibu bisa lihat itu sebenarnya tugas sudah saya kirim tuh di Google Classroom. Tugas hari ketiganya ada 4, jadwal piket, jadwal kelas, daftar piket, dana kelas, struktur organisasi. Dan ini silakan dikumpulkan tugasnya dalam bentuk JPG ya. Jadi semuanya JPG. Jadwal pelajaran kita udah jadi. Sekarang kita yang kedua adalah daftar piket. Daftar piket itu pakainya jadwal mingguan, Bapak Ibu. Caranya sama. Sudah. Dia bedanya. Mbak Dona, maaf nggak ada suaranya. Halo, saya mute all sendiri. Jadi saya ke mute juga. Sekarang udah ya. Jadi Bapak Ibu untuk jadwal piket, daftar piket, kita gunakan caranya sama, hanya saja kita ketik agendanya adalah jadwal mingguan. Agenda jadwal mingguan untuk jadwal piket ya. Jadi di sini kita klik buat desain. Kemudian kita pilih di sini jadwal mingguan. Jadwal mingguan. Nah, ini ya, agenda jadwal mingguan. Ya, Bapak Ibu, tadi kalau daftar piket itu adalah jadwal kelas. Kalau ini tadi kalau jadwal pelajaran itu kita gunakan jadwal kelas. Kalau daftar piket kita gunakan agenda jadwal mingguan. Nah, ini ada dianya macam-macam template-nya. Daftar piket biasanya itu kan tergantung juga dengan harinya ya. Hari kerjanya 5. Kalau kami hari kerjanya 5 juga, maka saya akan buat ini nih. Dia modelnya banyak, Bapak Ibu. Modelnya banyak. Bapak Ibu bisa pilih sendiri modelnya yang mana. Saya akan pilih yang ini. Nih ya. Tapi ini 6. Jadi saya akan ganti, saya akan hapus 1. Jadi dia 5. Ini saya geser jadi 5 hari. Geser. Oke. Kemudian ini kita ganti weekly schedule planner jadi daftar piket.
kelasnya di sini. Kita taruh teks. Kelas 11 IPA 2. Nah, kadang-kadang anak-anak itu kreatif banget. Anak-anak kelas saya bikin daftar piket itu kan biasanya pakai nama aja ya. Biasanya kalau kita bikin daftar piket pakai nama aja, si Wati, Budi, Ani gitu kan. Nah, mereka itu kreatif banget Bapak Ibu. Jadi yang dikirimnya, yang dimasukin ke sini itu adalah foto-foto mereka. Ya, jadi daftar piketnya itu tuh Bapak Ibu bisa bikin sekreatif mungkin. Ini akan saya tambahkan elemen. Mbak Dona, maaf izin bertanya, itu daftar piket carinya buat desain apa ya? Yang ini agenda jadwal mingguan, Bu. Oh, agenda jadwal mingguan. Terima kasih, Mbak Dona. Betul, siap. Saya akan ambil di sini siswa. Siswa. Nah, ini muncul deh. Oh, tunggu dulu. Saya ambil piket. Wah, piketnya kayak gini. Sapu. Nah, ini muncul ya. Biasanya kalau piket kan identik dengan alat-alat bersih-bersihan. Nah. Oke. Kemudian di sini yang seperti tadi saya bilang, mereka itu sangat kreatif sekali, jadi bukan nama-nama yang ditulis, tapi foto-foto mereka. Ya, misalnya seperti ini. Saya ambil siswa. Nah. Senin yang piket si ini, si ini, si ini, misalnya gitu ya. Nah. Bisa dituliskan di bawahnya namanya. Rena. Kopi. Andin. Andin. Dewi. Aldebaran. Oke. Ini hari pertama saya udah nih, hari Seninnya nih. Ya, dan jadi nggak mesti Bapak Ibu itu daftar piketnya itu tuh cuma tulisan-tulisan nama doang. Seperti anak-anak saya itu tuh mereka foto sendiri. Ayo hari Senin kumpul foto, pegang alat-alat kebersihan, ada yang pegang sapu, ada yang pegang kemoceng, ada yang pegang lap. Foto lah mereka semuanya itu tuh masuk ke dalam daftar piket gitu. Kayak gini ya. Kemudian ada juga yang nama-nama doang nggak apa-apa. Ini hari Selasa misalnya. Kita lihat rekomendasi ajaibnya. Ini kalau piket hari Selasa cowok semua kayak gini, menderita lah yang cewek sendirian. Oke.
Hari Rabu. Oh, bawah semua. Bapak Ibu, mohon maaf saya mute dulu. Dua orang, cuma satu lagi deh saya kasih. Seperti ini Bapak Ibu bisa aplikasikan ya, tidak harus Bapak Ibu tidak harus sama seperti saya. Bapak Ibu bisa ambil contoh-contoh dengan nama saja, itu boleh juga, nggak masalah. Ini SMP SMA gabung bajunya ya. Bapak Ibu, suara saya kedengaran nggak sih masih? Kedengaran. Dengaran Mbak Dona, lanjut. Kedengaran, Mbak. Kedengaran, Mbak. Lebih kencang suara hujan atau suara saya? Suara Mbak Dona. Soalnya di sini hujannya deras banget, ya Allah. Sama Nah, Mbak, Bukit Tinggi juga hujan. Oke. Tapi Pak lanjut. Selesai. Ya, jadi saya sudah selesai ini ada 5 hari kerja, 5 hari sekolah anak-anak dengan daftar piket. Nah, notes-nya ini di sini ada note. Bapak Ibu bisa tambahkan note-nya ini ya. Misalnya bersihkan area ini, bersihkan area mana. Itu harus dibuat juga, nggak apa-apa. Ini saya hapus dulu. Kita tulis ya, kita kasih note. Jangan lupa bersihkan. Bersihkan kolong meja. Kemudian area bersihkan jendela. Ini tempat-tempat yang paling males anak-anak nih membersihkannya. Bersihkan area belakang dinding. Belakang. Dekat dinding gitu ya. Oke. Nah, ini saya ganti yang cewek ya, karena kan kalau Bapak Ibu mau masukin foto Bapak Ibu boleh juga. Saya masukin foto saya sebagai wali kelasnya. Tertanda wali kelas gitu ya.
Kita kasih di sini text box. Tanda wali kelas tercinta kalian. Oke. Oke. Nah, ini hasilnya. Warnanya masih polos belakangnya, nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu mau kasih bagian belakangnya ini semacam background belakang, boleh juga nggak apa-apa. Misalnya ini kan warna belakangnya ini putih banget, putih aja. Kasih abu-abu atau latar belakang kita kasih latar belakang tekstur. Pola ya, di sini ada. Nah, kayak gitu. Atau pola yang ini, itu kita ambil di latar belakang. Tuh. Ini oke nih. Agak-agak girly-girly gimana gitu. Atau dinding, model dinding. Nah. Sudah selesai, silakan di-download. Kemudian kirimkan ke Google Classroom. Tugas kedua kita selesai. Jadi sudah ada 2. Wow, saya sudah membuat 1000 desain. Ada yang sudah sampai 1000 desain di sini dan menurut kami itu patut dirayakan. Bapak Ibu kemarin-kemarin saya nanya tuh. Saya nanya sama Mbak Pipit, Mbak Pipit saya perasaan udah sering banget bikin desain tapi kok nggak pernah dapat sertifikat ya. Oh, akhirnya keluar juga sertifikatnya. 1000 desain di sini. Ayo kita lihat. Rencana penghargaan. Yeay, dapat deh. Selamat, Saya Mbak tulis Dona. ya Bapak Ibu, 1000 loh ini. Keren, Mbak Dona. Selamat, Mbak Dona. Selamat. Keren. Saya sekalian ini di depan Bapak Ibu. Mantul. Dua. Keren banget Mbak Dona. Alhamdulillah, ada yang sudah sampai 1000 juga desainnya. Belum lama masih jauh. Ayo semangat biar dapat 1000. Iya. Selamat ya Mbak. Wow, oke. Saya pikir dikirimnya ke email, rupanya ujuk-ujuk dianya datang. Kita download. Unduh. Oke, kita sudah selesai di daftar piket. Kita lihat tadi apalagi yang ketiga. Yang ketiga adalah denah kelas. Nah, tadi banyak banget Bapak Ibu kalau mau lihat denah kelas macam-macam nih cantik-cantik ya. Tadi saya sudah lihat di sini. Nih, Bapak Ibu bisa lihat di Guru Super, dibuka di bagian desain.
itu, oh ini ada juga yang bikin daftar piketnya kayak gini, cakep nih. Mana Dena kelas yang tadi saya lihat, oke banget. Oh. Ini satu. Ya, kita cuma bisa lihat ya Bapak Ibu ya, karena cuma dikasih akses lihat saja. Ada meja guru. Kemudian dinding belakangnya dibikin ini ya, dinding belakangnya cantik banget nih, ya ampun tuh ya. Kemudian ada meja-mejanya, kemudian di sini harusnya ini dimasukin foto-foto. Foto-foto anak-anak kita. Kalau memang wali kelas beneran kan biasanya ada foto-foto siswanya. Kalau memang belum sempat, bisa diminta besok. Nah, ini juga, ini oke banget tuh. Kalau ini sudah ada namanya lengkap, gurunya di sini. Ini ada daftar piketnya juga. Ini kayak bener-bener asli gitu ya. Dena kelas 9H. Terus ada lagi nih, mana lagi nih? Nah, yang ini. Ini tuh ya. Lengkap banget ini Nafa, Raja, Indra, Adam, Alma, Ayesa, Lulu, Intan. Nah, ini cakep banget nih. Seperti ini Bapak Ibu yang akan kita buat. Nah, kalau Bapak Ibu sudah melihat itu, ini ada juga nih yang pakai ini. Ini kreatif sekali nih. Mbak Dona, maaf mau tanya. Untuk dana untuk dana kelas tadi keywordnya apa ya? Dana kelas belum, Bu. sabar. Belum. Ini baru kita buka. Wah, oke siap Ya, siap. ini contoh-contoh. Oke. Dan Bapak Ibu bisa lihat contoh-contoh lainnya, ya. Oke, kita mulai. Dana kelas itu kita menggunakan presentasi, Bapak Ibu. Kita hanya ambil ininya aja, kita hanya ambil ukurannya saja. Ya, jadi kita bisa buka di presentasi pendidikan. Tapi kita nggak ambil template-nya, kita ambil ruang kosongnya saja, kanvas kosongnya. Kemudian kita edit, ya, editnya di sini nih. Kita cari template, template-nya template kelas. Nah, ini ya, jadi ini dia template kelas yang bisa Bapak Ibu pilih. Banyak sekali template ruang kelas. Kayak gini tadi ini yang dipakai sama si Bapak Ibu tadi tuh. Ya, ini. Kita juga bisa, Bapak Ibu juga bisa ambil template kelas di luar dari Canva ya, nggak apa-apa, asalkan memang tidak ada hak cipta, silakan digunakan. Tapi kalau misalnya ada hak cipta, ya ambil yang dari Canva aja. Saya mau pilih template kelas yang ini. Tuh, nih. Ya, tinggal kita isi aja. Ini terlalu putih gitu ya, terlalu putih, terlalu tidak berwarna, ya udah saya ganti deh warnanya. Maaf Mbak Dona, buat desainnya di mana? Apa tadi Mbak Dona? Presentasi Ibu, presentasi. Oh, presentasi. Presentasi ya. pendidikan. Kemudian kita cari di template, kita kasih ketikan elemen kelas. Saya pilih ini. Nah. Jadi warna belakangnya oke ya. Ini abu yang ini. Nah, sekarang kita silakan Bapak Ibu tambahkan meja kelas, tambahkan meja kelas di sini. Kemudian tambahkan kursi-kursinya sekreatif mungkin yang mau Bapak Ibu pilih. Nah, misalnya saya pilih elemen di sini saya ketikkan meja kelas. Meja guru.
Nih, ada ya. Kita bisa taruh meja gurunya di sini. Nah, kemudian di depan meja guru bisa kita letakkan. Bapak Ibu ini bisa berpindah juga tuh. Bu Dona, punten Bu. Mangga. Gimana Bu? Itu ukurannya A4 juga atau ukurannya A4 juga atau gimana Bu? Presentasi pendidikan Ibu kita pilihnya. Kalau presentasi pendidikan enggak, itu maksudnya ukuran kertasnya? Ukurannya ini 1920 kali 1080 piksel. Nggak pakai, kalau A4 itu nanti ketika Ibu mau Ibu cetak, itu bisa pilihnya PDF. Jadi nggak akan pecah. Oh iya. Kalau mau dicetak ya. Baik Bu, makasih. Sama-sama. Jadi Bapak Ibu Ya, untuk baik Bu, makasih Bu. Siap. Untuk desain Canva ini, kalau Bapak Ibu ingin cetak, ya itu pilihnya itu ketika di-download itu, yang pertama PNG, yang kedua yang ini nih, cetak PDF. Ini insya Allah saya sudah pernah, jadi dibikinnya dalam 3x3 meter kali 3 meter itu nggak pecah. Ya, memang kalau PDF cetak ini dia dokumennya berkualitas tinggi, kemudian kalau PNG-nya gambarnya berkualitas tinggi. Ya. Oke, ini saya sudah punya meja guru. Sekarang saya kasih meja siswa. Meja siswa. Nah, nih ya. Nah, kalau misalnya siswa-siswanya itu biasanya kan ada yang bentuknya lingkaran, ada yang membentuknya, oh ini mejanya kecil. Ada yang ini ya, ada yang membentuk huruf U. Itu Bapak Ibu ini sendiri, atur sendiri. Nah, kita bikin yang seperti ini. Biar nggak pusing, kita duplikat ya. Biar nggak tambah-tambah, langsung duplikat aja. Lima. Nah, atur. Oke, kemudian ini diatur biar kita bisa duplikat banyak-banyak langsung sekalian. Ini saya copy dulu. Oke, kalau sudah di-copy, kita duplikat dengan cara Ctrl-C, Ctrl-V. Nah, jadi deh. Satu lagi. Oke. Baru kita letakkan nama-nama ya, nama-nama dari si siswanya. Cara mengcopy yang sekali banyak itu gimana? Apa yang ditekan? Tadi coba Kalau copy sekali banyak, pertama tekan satu dulu, kemudian tekan Shift di laptop. Ya. Di laptop baru kita geser ke yang lainnya, yang ini. Ini saya sudah tekan Shift, kemudian saya blok ini. Nah, gitu Bu. Tapi Shift-nya jangan hilang dulu ya. Shift-nya jangan dilepas. Oke, nah itu dia tercopy, terkelompokkan ya. Baru Ctrl-C, Ctrl-V. Sama. Kalau copy itu Ctrl-C, Ctrl-V. Ya, Bu. Oke, jangan lupa kalau ada yang meletakkan bendera merah putih di bagian depan, silakan cari di sini. Bendera merah putih. Mbak Dona, maaf. Mejanya biar ngadep ke depan, meja siswanya biar ngadep ke depan gimana ya? Ngadep ke kayak gini.
maksudnya. Mm-mm. Itu ada di ini, itu ada di elemen. Tinggal diketik saja meja siswa. Sudah, tapi dia ngadepnya malah kayak ke arah pintu. Sudah dipakai balik yang di atas nggak bisa tuh. Iya, emang. Jadi pilihannya meja siswa ini kan banyak nih. Ibu ketika ketik meja siswa, saya milihnya yang ini nih, edu. Nih. Yang edu, oke. Terima kasih Mbak Ada juga Dona. yang madap kita, siap. Ada juga yang memang miring ya. Nah, ini kalau ini posisinya miring, bisa kita pakai. Banyak sih. Nah, oke, sekarang tadi saya mau kasih apa ya? Saya mau kasih tiang bendera. Tiang bendera merah putih. Ini. Di ujung sini, di sudut biasanya tiang bendera ya. Oke, jangan lupa ke belakangin. Kemudian apalagi? Kalau nggak di sini ya di sini tiang benderanya. Kemudian biasanya ada, tadi itu sampai ada ini loh, ada peserta yang masukin fotonya presiden. Jadi itu foto presiden itu ambil dari luar, kemudian di input ke sini, ditaruhlah di sini. Ya, itu keren banget, sangat terniat sekali membuat kelas yang luar biasa. Jadi ada Pancasila, kita bisa ambil Pancasila biasanya di tengah, taruh sini lah Pancasilanya. Kemudian coba kita cari di sini presiden ada nggak ya? Joko Widodo. Foto ding. Nggak ada. Kalau Joko Widodo aja ada nggak? Oh, nggak ada. Berarti memang ngambilnya dari luar itu si ibu itu. Ya, ambil dari luar, copy, terus kirim ke sini. Bisa. Kan bisa, kita bisa copy gambar ya. Presiden Joko Widodo. Oh. Nah, ini saya ambil image-nya. Kan banyak tuh. Copy aja. Kayak gini. Copy, kemudian kita masuk ke sini. Tinggal ditempel. Nah. Kemudian tadi Ma'ruf Amin sudah ada, tinggal saya ambil saja. Ini. Cara ngopinya gimana tuh Mbak? Apa yang diklik Mbak? Gimana Pak? Itu tadi yang cara mengkopinya gimana? Apa yang diklik? Oh, saya pakai light shot. Light shot itu ini nih. Light shot itu kayak seperti screenshot tapi pakai aplikasi. Jadi enak. Tinggal kita Light shot. Gimana? Pakai snipping tool bisa ya? Snipping tool bisa juga. Snipping tool bisa juga. Tapi kalau light shot itu tuh enaknya kita langsung bisa Ctrl C, Ctrl V. Kalau snipping tool itu harus save dulu dianya ya. Harus disimpan dulu. Enggak bisa kok Mbak Dona, langsung di copy. Copy paste ya? Bisa. Bisa Mbak. Mantap. Nah itu Bapak bisa pakai snipping tool. Kalau snipping tool tuh nggak harus ini Pak, nggak harus download. Ada di sini ya, snipping tool. Masing-masing itu tuh kayaknya punya deh. Nah ini dia. Ini snipping tool nih. Nggak pakai aplikasi juga bisa Mbak, copy paste. Pakai ini ya, pakai apa Bu kalau nggak pakai aplikasi? Buka image di Google,
copy paste aja langsung. Di copy di paste aja. Bisa. Oh, di Ctrl C. Iya. Gitu ya. Atau klik kanan copy, kemudian paste gitu ya. Ya. Oke, silahkan diikuti Bapak Ibu. Ini saya sudah selesai lengkap. Kemudian di sini Bapak Ibu kalau mau kasih taruh spidol juga boleh. Ini besar banget ininya. Kemudian peta mungkin kalau ada, ini ada peta Indonesia nih. Saya mau taruh peta Indonesia di sini, di sudut sini. Jam dindingnya. Saya pakai jam ini saja. Kemudian ada tadi jadwal kelas. Kalau sudah selesai jadwal-jadwal kelasnya bisa kita masukin juga. Ini jam dindingnya. Tadi saya sudah selesai bikin jadwal. Kalender. Kalender. Bisa juga. Tadi saya mau saya masukin jadwal sama denah kelas saya. Kan tadi kita udah selesai bikin tadi. Ini dia daftar piket. Open. Kemudian jadwal pelajaran. Nah, saya taruh di sudut. Jadwal pelajaran. Oke. Nah, kalender. Oh, tidak ada. Oh, salah. Harusnya di elemen. Kalender. Bentuknya kayak gini kalau kalender. Nggak ada yang oke kalendernya. Kecuali kalau kita sudah bikin sendiri ya, Bapak Ibu kan sudah bisa tuh bikin sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu sudah ada kalendernya, bisa ditaruh. Kalau buatan Canva nggak ada yang oke. Tuh, kayak gini doang. Kita cari di foto, ada nggak? Oh, sama aja. Oke, sudah selesai nih ya Bapak Ibu. Oh ya, di sininya Bapak Ibu bisa tuliskan nama ya. Nama anak-anaknya. Ini kan belum ada namanya. Mungkin bisa ditaruh di kursinya atau bagian atasnya, atas kursi. Itu bisa juga. Nah, kalau sudah selesai silakan diunduh dalam bentuk JPG lagi. JPG, klik unduh. Nah, selesai kita 3 tugas kita. Tugas yang terakhir itu kita membuat struktur organisasi. Nah, ya, struktur organisasi itu kita pilih template-nya. Bapak Ibu bisa lihat di sini kalau struktur organisasinya cak-cak banget dan itu tidak pasaran, maksudnya kita buat struktur organisasi kan kadang-kadang memang yang polos-polos, nah seperti ini aja ya, struktur organisasi seperti ini, atau mana lagi nih contoh struktur organisasi. Nah, ini juga bisa dijadikan contoh. Nih, struktur kelas 11. ATPH, SMK, SPPN 3 Kerinci. Oh, ini Bu Irawati, teman saya. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa bikin struktur organisasinya seperti ini. Ini ada wali kelas, kemudian ada ketua kelas, wakil, bendahara, sekretaris, seksi-seksi. Di bawah seksi-seksinya ini bisa Bapak Ibu masukin lagi anak-anaknya, ya.
sekarang kita bikin sama kita bisa gunakan presentasi juga, Bapak Ibu. Silakan masuk di buat desain, kemudian pilih presentasi pendidikan. Kemudian di sini kita pilihnya struktur. Nih ya, udah ada struktur organisasi, tapi kita nggak pilih yang itu. Nih, ini struktur organisasi kelasnya bisa Bapak Ibu buat seperti ini, atau Bapak Ibu buat seperti ini, atau seperti ini, ya. Atau Bapak Ibu bikinnya itu tuh lain daripada yang lain. Jadi nggak pakai model petak-petak panjang-panjang sampai kayak gitu. Bapak Ibu bisa bikinnya bentuk struktur organisasinya seperti yang saya buat ini. Sebentar saya buka. Untuk struktur ini Mbak, desainnya Yes. masih di presentasi. Untuk struktur ini desainnya masih presentasi. Iya, Ibu bisa presentasi. Iya, makasih. Bisa Ibu bikin seperti ini nih, saya bikin struktur organisasi nih ya. Bapak Ibu bisa ketikkan nanti setelah di presentasi, Bapak Ibu ketikkan di situ struktur perincian kerja. Ya, bisa gunakan setelah di sini, klik buat desain, kemudian pilih presentasi pendidikan. Bapak Ibu bisa ketikkan di sini di bagian template itu struktur pencarian kerja atau struktur kerja. Seperti ini ya, ini dia. Struktur perincian kerja, struktur nih, struktur perincian kerja. Nanti akan tampil bentuknya kayak gini. Strukturnya Bapak Ibu, tidak harus Bapak Ibu bikin struktur kelasnya, itu tidak harus seperti yang tadi ya, yang ke bawah semua, kemudian ada foto-foto. Bapak Ibu bisa bikinnya bebas sih, sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu. Misalnya saya bikin yang seperti ini, struktur organisasi kelas 11 IPA 2, di tengah-tengahnya wali kelas, kemudian di sini ada ketua, bendahara, sekretaris, kemudian seksinya ada 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini bisa dimasukin foto-fotonya. Di sini juga wali kelasnya bisa dimasukin fotonya. Saya ambil foto saya dulu, misalnya. Masukin dulu ini. Logo sekolah dan logo kelas. Mbak, kok beda ya tampilan strukturnya? Ibu ketik buat desain langsung struktur perincian kerja, coba. Oh iya ya, coba. Ini saya hapus dulu. Wali kelas, bisa taruh foto kita ya, pakai bingkai kemudian taruh foto. Ini masih nggak mau hilang.
Oke. Sekarang saya ambil elemen bingkai. Saya pakai bingkainya. Saya ambil ini. Wali kelas. Baru kita masukin foto. Oke. Kalau pakai bingkai itu memang bagusnya ada background ya. Kalau nggak ada background jadinya dianya kayak ini nih, hilang. Nah, ini saya masukin deh. Nah, ini wali kelasnya sudah muncul. Kemudian kita ganti. Kita tambahkan sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Oke, di sini ketua. Ketua kelas. Langsung ditulis namanya. Sando. Nah, ini dia ketua kelas. Kemudian di sini sekretaris. Oke. Bapak Ibu di sini bisa, misalnya Bapak Ibu punya foto mereka, Bapak Ibu bisa masukin ya. Ini misalnya saya ketua sekretarisnya naikin sedikit. Nah, di sini bisa kita kasih bingkai foto. Kita pakai yang ini. Nah, taruh di sini. Jadi masing-masing punya fotonya. Saat ini 6 juga ya. Nah, kayak gini nggak sih dia modelnya? Taruh di sini. Karena saya nggak punya foto anak-anak ini, jadi nggak saya masukin. Ada nggak ya saya? Oh, ada satu nih. Tinggal dipangkas saja. Oke. Kemudian di sini juga bisa dimasukin. Fotonya. Ketua kelas, sekretaris, bendahara. Biasanya itu cuma.
Mbak Dona, boleh nanya? Ya, mangga Bu. Misalnya setiap pengerjaan baik denah kelas, daftar tiket, dan segala macam itu perlu di grup nggak untuk mempermudah agar tidak berceceran gitu kalau misalnya kita geser sedikit? Boleh sih Bu, kalau misalnya mau di grouping boleh juga, tapi di akhir ya, karena kalau di awal misalnya Ibu grouping yang bagian sebelah sini doang gitu kan. Nah, ini kita kelompokkan. Kemudian yang ini kita grouping lagi, kelompokkan lagi. Itu kan kerjanya apa ya, berkali-kali. Jadi kalau misalnya sudah bikin, kemudian di grouping semuanya, baru lebih ini. Teratur ya? Dia tidak akan pindah-pindah. Iya, makasih. Sama-sama. Dan itu memang kalau kita bekerja di sini ya memang perlu sih kalau menurut saya di grouping. Bendahara, seksi-seksinya bisa dituliskan, seksi apa saja. Ya. Nggak bagus nih bentukannya kayak gini. Bingkainya. Bingkai ini banyak banget modelnya. Enggak, yang ini aja. Oke. Kopi. Kemudian bendahara juga pakai foto. Nah, seksi-seksi ini kan biasanya banyak ya. Bisa dituliskan di sini ketuanya, ketua seksinya siapa. Kemudian di samping-samping sebelah sini bisa diletakkan anggota-anggota. Misalnya di sini, seksi keamanan. Seksi keamanan ketua. Trio. Nah, kan tentu biasanya ada ya di sebelah sini. Ini akan kita masukkan elemennya, elemen kotak. Sebelah sini. Untuk nama-nama teman-temannya. Nah. Dewi, Ari, Sita. Oke, begini. Ini juga seksi agama, biasanya sama seksi sosial. Bapak Ibu bisa lakukan hal yang sama seperti itu. Ya, ini kalau modelnya seperti ini struktur organisasinya ya. Kalau struktur organisasi Bapak Ibu lurus-lurus aja lebih gampang. Tapi ini kan kita biar ada ininya lah ya, biar ada seninya. Kalau sudah silahkan
di-download dalam bentuk JPG juga, kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Maka tugas kita semuanya sudah selesai. Dan Bapak Ibu ini bisa Bapak Ibu lihat, desain-desain saya ini bisa Bapak Ibu lihat di bagian desain tim ya. Saya akan buka. Ini saya bagikan ke guru super dengan akses mata melihat. Tuh. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya mau nanya dari bagian desain tim guru super, kita akan buka matanya. Tuh, ini rencana tadi jadwal. Bapak Ibu juga bisa lakukan hal seperti itu untuk desain-desain yang sudah Bapak Ibu buat. Itu silakan dibagikan dengan teman-teman, buka matanya biar jadi inspirasi untuk teman-teman yang lain. Tapi pastikan Bapak Ibu bagikannya bukan akses edit ya, tapi bagikan hanya akses lihat saja. Jadi matanya jangan kasih bisa edit tapi hanya bisa lihat. Nah, itu sudah selesai. Baik, seperti itu tugas kita Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin bertanya, mangga. Kalau anak TK gimana? Sama sih, sama Bu Ratna. Jadi kalau misalnya anak TK yang dibikin tidak ada struktur organisasi nih, ya boleh juga struktur organisasi TK-nya. Kemudian kalau daftar piketnya nggak ada ya anak TK ya? Daftar piket berarti daftar piket guru TK. Seperti itu. Bu Dona mau tanya. Mangga. Di Canva super saya, di tim super ini jenis hurufnya kok ini ya, apa kalau ya, mau pilih yang huruf tertentu tuh masih ada tanda mahkotanya. Apa itu? Mahkotanya abu-abu atau biru, Bu? Atau kuning? Kalau abu-abu nggak masalah. Memang seperti itu. Yang masalah itu kalau dia kuning. Kalau dia kuning itu baru bayar. Kalau kayak gini masih ada tanda mahkota bisa kita pakai dan gratis kayak gini nih. Oh iya. Kalau kuning berbayar ya? Kalau kuning yang berbayar. Oke. Udah makasih. Tapi kayaknya nggak ada. Kalau sudah di dalam tim pasti dia abu-abu. Iya. Kasih. Siap. Ada lagi Bapak Ibu? Maaf, tadi diunduhnya dalam bentuk apa Mbak Dona? JPG semuanya Ibu. Siap, makasih. Sama-sama. Ada lagi? Sepertinya aman semua ya, insya Allah. Silakan. Mbak Dona, satu lagi nih. Yes, mangga. Ini di settingan bahasa, kalau saya kan bahasa Inggris di sininya, ingin diunduh, ingin di settingnya itu bahasa Indonesia, cuma di sininya Jawa, jadinya Jawa Indonesia, jadi malah salah. Ibu pilihnya di sini pengaturan akun, Ibu balik lagi deh ke pengaturan akun, kemudian pilihnya bahasa Indonesia. Memang ada Bu, Jawa ada, Sunda ada, tapi kita tentunya pilihnya yang bahasa Indonesia. Saya cari adanya Jawa Indonesia gitu. Indonesia aja ada di sini. Bukan Indonesia, dianya bahasa Indonesia. Oh, pakai bahasa ya? Pakai B ya? Ada dia bahasa Sunda ini. Ada juga memang bahasa Jawa. Tapi yang kita pakai itu bahasa Indonesia gitu. Bahasa, coba yang mana? Bahasa Indonesia. Diketik aja, Bu. Oh, diketik. Kalau ini memang Jawa Indonesia ya. Jadi Ibu selama ini pakai bahasa Jawa ya. Tapi jadi kacau. Oh iya tuh. Jadi bingung. Mbak Dona, di mana kita lihat yang Mbak Dona kirim di Canva yang hasil Mbak Dona buat barusan? Di ini Bu, Ibu masuk di Guru Super. Kemudian Ibu klik yang bagian Guru Supernya ini loh. Ini kan Guru Super ya, saya ya.
Ya. Sudah, Bu? Ibu masuk ke Guru Super, Ibu cek di desainnya. Desainnya. Nih, Ibu klik. Ya, Desain. Ibu buka dulu. Ibu buka beranda, Ibu masuk ke kelas Guru Super. Sudah. Sudah. Nah, di sini kan ada beberapa folder ya. Ada folder desain, ada folder, ada template. Nah, ini dia. Ini desain nih. Kalau kita cek desain itu sudah ada tuh. Nih, daftar piket, jadwal pelajaran. Ini sudah ada yang mengerjakan nih jadwal pelajaran. Ya, saya udah siap jadwal pelajaran. Mantap. Kalau Cuma sudah yang boleh ini dikirimkan ke Google Classroom. Gimana, Bu? Yang daftar, oh iya daftar piketnya. Hanya dilihat ya Mbak Dona. Iya, hanya lihat. Oke. Terima kasih Mbak Dona. Siap, sama-sama. Ada lagi? Assalamualaikum Bu Dona, maaf mau nanya lagi Bu. Mangga Bu. Bu, ini gimana Bu? Kalau misalkan kalau ya, ini kan materinya bagus kalau seandainya untuk banget. Enggak, suaranya nggak jelas Bu, saya nggak dengar. Ya. Gimana Bu? Halo? Halo? Coba saya mute all dulu ya. Nanti Ibu untuk materi seperti ini bisa nggak Bu? Nah. Gimana Bu? Ya Bu, ini sinyalnya putus tuh. Suara saya putus-putus lagi ya sepertinya ya? Atau bagaimana? Materinya Suaranya Mbak Dona juga nih, bagus. gitu maksud saya. Kalau oh, suara ibunya ya berarti ya? Halo, Ibu. Iya, Mbak Dona. Nah, ibunya hilang. Aduh, kasihan. maaf Bu Dona, terpental nih baru masuk lagi. Ya. Gimana? Iya, jadi ini kan kayaknya materinya bagus kalau seandainya kita mau perkenalkan ke anak-anak gitu ya, mungkin bisa menambah semangat mereka untuk belajar tentang Canva itu ya Bu. Apa bisa Bu kalau untuk dari Canva kita kenalkan ke anak-anak Bu? Bisa, dan banyak sih ya kita sudah lakukan itu. Dan ke anak-anak itu biasanya kadang-kadang kita kasih kolaborasi ya, kolaborasi mereka bikin apa atau misalnya minta rangkumannya mereka silakan dibuat rangkumannya di Canva dalam bentuk infografis atau yang lainnya. Itu bisa aja, Bu. Jadi kalau Bapak Ibu gimana, Bu? Tapi pastikan mereka punya akun ya, mereka punya akun. Jadi bikin akun sendiri, akun Canva. Kemudian bagi Bapak Ibu yang kalau sudah punya akun kan bisa buat desain-desainnya. Udah seperti itu aja. Kalau misalnya mereka mau yang pro, berarti Bapak Ibunya harus pro dulu. Artinya akun Bapak Ibu yang pribadi harus pro. Kalau Bapak Ibu sekarang masih di dalam tim, Bapak Ibu nggak bisa bikin kelas. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu akunnya pro, berarti harus mendaftar sendiri. Mendaftar sendiri itu dengan sertifikat pendidik ataupun kartu pendidik ya, bebas aja. Oh iya. Begitu Ibu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Iya, jadi pastikan. Terima kasih penjelasannya Bu. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengajak anak-anak untuk bekerja dengan Canva, mereka membuat rangkuman atau yang lain-lain. Jangan sampai mereka itu
gunakan kalau misalnya mereka belum pro Maaf, ya, Mbak Dona, tapi mereka gunakan. suaranya putus atau memang lagi ini ya? Ya, gimana Bu? Putus lagi suara saya ya? Enggak, suara Mbak Dona aman. Suara Bu Dona bagus. Nah, Siap. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengajak anak-anak untuk berlatih atau membuat desain dengan Canva atau sekedar membuat rangkuman ya. Jadi ada beberapa teman saya itu tuh memang membuat rangkuman, meminta anak didiknya itu dengan Canva membuat infografis dan lain-lain. Itu pastikan mereka itu kalau mereka tidak punya akun Canva Pro atau Bapak Ibu belum bisa bikin kelas karena Bapak Ibu belum akun Canva Pro Edu, itu mereka gunakan elemen-elemennya jangan yang berbayar. Elemen yang berbayar itu yang mahkotanya kuning. Ya, jadi kalau sudah mahkotanya kuning itu diminta bayar, itu nanti mereka satu elemen aja 14.000 loh. Jadi kalau misalnya banyak digunakan elemen ya mahal. Jadi pastikan Bapak Ibu itu kalau misalnya mengajak anak-anak itu silakan buat kelas terlebih dahulu ya, seperti itu agar Bapak Ibu ini enak kerjanya. Ya, baik Bu Dona, terima kasih ya Bu. Siap. Tapi saya udah pernah beberapa kali mengajukan ya, tapi nggak diterima aja, belum ada jawaban aja, gimana tuh? Kalau belum ada jawaban, tapi cek di Canva-nya sendiri sudah tidak ada mahkota kuning, berarti udah nggak harus dijawab. Karena memang seperti itu, ada yang jawabannya itu sejam, 2 jam, 1 hari, 3 hari, ada yang nggak dijawab-jawab, tapi udah langsung for education Canva-nya. Cek aja langsung di Canva-nya, tidak harus menanti jawaban. Kalau suaranya nggak ada ya sepi sekali Mbak Dona. Ada kok Ibu Endang. Bu Endang kasihan ada Bu. Dona izin tanya. Mangga. Kalau misalnya mau edit, kasih teman sejawat gitu, kemudian setelah dia sudah duplikatin, editnya kita ganti dengan lihat saja, itu hilang nggak Mbak? Kalau misalnya ini teman-teman punya hanya lihat gini ya, terus kita buat salinan. Ya. Gini kan maksud Ibu ya? Oh enggak hilang. Punya dia enggak hilang. Kita karena kan dia yang kita edit itu yang salinannya. Oh gitu. Ya. Baik, terima kasih. Iya. Ada lagi? Nah, kalau di print pakai A4 aja yang presentasi ruang dana kelasnya bisa kan? Bisa kan, tapi kan kalau tugas kita kan tidak di print ya. Kalau Ibu mau nge-print itu maksudnya kalau kita untuk di ini ya, untuk di kelas ya. Iya bisa. Jadi nanti ketika Ibu mau print itu unduhnya dalam bentuk PDF, cetak PDF ya. Jadi dianya bagus. Nah, itu nanti pas ngatur kertas, ya itu atur kertasnya itu tuh memang sesuai dengan kertas yang mau Ibu print. Misalnya A4 ya udah A4. Atau lebih bagus sih kalau saya sih ini kalau kita Canva jangan di kertas sih. Cetak langsung. Cetak langsung 50 cm kali 1 meter gitu ya, atau 50 kali 50 cm. Jadi dianya ini pakai cetak spanduk gitu loh Bu. Itu lebih bagus sih daripada printer. Maris coba pakai A4 kan buat data untuk anak SD. Iya, boleh juga. Daftar tiket, peraturan kelas, gitu kan? Ini kalau SD memang ibu-ibunya yang kreatif ya harus ya. Iya. Poster-poster kelas kan, buat udah Pancasila itu kan. Betul. Belajar level 2 kemarin kan cari poster. Tapi di print pakai A4 aja. Tapi hasilnya boleh. Biasa gitu kan. Iya Bu. Nanti kalau sudah bagus sok lah dikirim di grup hasil printannya ya. Iya.
Ini ada yang bertanya nih Bapak Ibu, Bu Nia, kalau daftar pelajaran sudah saya buat waktu semester 1, maaf telat kembali ke Dena. Cara mewarnai dinding kelas. Cara mewarnai dinding kelas kalau di Dena itu ya, Dena ya. Nah, ini kebetulan saya kelas saya ini dindingnya warnanya putih polos, maka bisa saya kasih warna. Tapi kalau misalnya Ibu Nia itu dindingnya tadi sudah nggak putih polos, sudah langsung ini ya, sudah ada langsung seperti ini, ya nggak perlu diwarnai lagi sih. Nah kayak gini nih. Nah ini kan sudah ada warnanya, tinggal kita hapus-hapus aja, hapus ini, hapus yang mana yang nggak penting, baru kita tambahkan yang lain-lain gitu ya. Nah ini sudah bisa diganti. Begitu Bu Nia. Mantap, Ibu Rizka udah selesai. Bu bisa bagikan link atau grup guru super. Link atau grup guru super untuk apanya Ibu Aisyah? Atau untuk timnya atau untuk grup WhatsApp? Grup WhatsApp rasanya sudah semua tergabung ya. Kalau link Canva itu ada di Google Classroom di bagian poin A. Nih link akun Canva ProEdu Canva Super sudah ada. Yuk kita lihat siapa saja yang sudah mengumpulkan. Ada 5 orang sudah yang mengumpulkan nih. Kita lihat apakah tugasnya udah benar atau enggak. Gimana Bu? Mau nanya, ini saya selalu telat nih masuk. Siap. Gimana? Dan kalau untuk Canva, jika kita udah download di laptop, itu apakah Canva dari kita grup ini nih, grup ini beda formatnya atau aplikasinya mungkin punya tersendiri gitu yang dari grup guru super? Oh enggak, sama Bu, sama-sama canva.com Bu. Jadi nanti pas masuk, tinggal menggunakan aja dengan Canva yang biasa, yang ini, yang umum ini. Berarti sama perintahnya seperti ya. Iya Bu, jadi mau menggunakan perangkat apa saja, mau pakai handphone, mau pakai laptop. Misalnya kayak Iya. Nah, terus nanti Mbak Dona, saya bisa minta, nanti kita ada kan ininya lagi rekaman Mbak Dona? Ada. Setelah ini recordnya akan saya share ke YouTube baru kirim. Untuk penggunaan Canva dalam tim punya batas waktu enggak lagi enggak kita hapuskan timnya, Bapak Ibu masih akan bisa menggunakan selama-lamanya ya. Ini tugasnya udah oke. Ibu Rizka udah selesai, Ibu Putri udah selesai, Ibu Nurdiana kita lihat baru 3 ya. Tinggal ditambah 1. Ibu Miftur Rahmah udah lengkap, bahkan ada 5. Kemudian ini udah selesai juga. Wow, gercep banget nih. Nah, Ibu Gusti baru 1. Ayo yang lainnya. Kalau yang seperti ini kan saya udah lihatnya ini udah oke nih. Nah, Pak Topan akhirnya keluar lagi ya, muncul Pak Topan selesai di sini. Coba saya bingung dana kelasnya, coba saya lihat dana kelasnya ini. Mbak Dana, tugasnya nggak mesti hari ini kan? Saya lagi. Enggak Bu, tugasnya nanti bareng-barengan selesainya sama yang lain-lain juga kok. Oh seperti ini, iya bisa juga nih ya. Itu kecil banget. Ini kalau saya lihat kalau di sini Pak Topan ya, antara antara papan tulis sama meja dan kursi. Papan tulisnya raksasa banget, terus kalendernya raksasa banget. Ini bisa digedein apanya nih, meja dan kursinya ini. Ya masa kalendernya lebih gede daripada ini. Tapi ini udah bagus, ini udah udah kreatif banget ya. Ada memang yang tempat duduknya seperti ini.
Ini oke banget nih Pak Topan, tinggal digedein aja lagi ya, biar dia simetris antara kalender, kemudian papan tulis, sama ini kursi-kursinya ini. Tinggal digedein aja, meja ini juga digedein. Selebihnya oke banget ya. Selanjutnya Bu Linda Zulfitna. Bu Linda baru satu juga ya. Bapak Ibu, ada lagi nggak nih pertanyaannya? Ketinggalan yang struktur Mbak Dona udah dicoba berulang tadi, gimana ketemu desainnya? Oke, siap. Siap. Ibu Suci raise hand, mangga kalau ada yang mau ditanyakan Bu Suci. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ditanya, Mangga. saya sudah ubah akun pribadinya jadi Kanva Pro Edu, alhamdulillah. Tapi kok itu nggak sampai 1 jam kemarin saya diterima. Iya, Terus iya. pertanyaannya adalah seberapa banyak saya bisa buat kelas? Apakah satu kelas itu aja atau bisa nama yang lain? Kemudian kapasitas dari satu kelas itu bisa sampai berapa orang? Oke, baik. Itu 2 ya. Jadi yang pertama berapa banyak bisa bikin kelas? Kalau dari Canva-nya sendiri itu kita bisa bikin 100 kelas. Berdasarkan yang saya baca itu bisa 100 kelas, tapi pada kenyataannya saya hanya bisa membuat 35 kelas ya. Jadi ini saya sudah ada sekitar 35 sampai 40 kelas, belum sampai 50, belum sampai 100 ya. Nah, itu saya sudah nggak bisa bikin kelas lagi. Kemudian tapi kan kita kan masing-masing kan nggak mungkin sampai 50 kelas ya. Kalau misalnya kita sebagai guru 12 kelas, 13 kelas itu udah oke. Kalau misalnya dalam satu kelas itu bisa berapa siswa? Itu bisa ribuan, 2.000 bisa ya, bahkan sampai 5.000 itu bisa. Ini kayak gini, guru super ini 1.154. Begitu ya Bu ya, Bu Suci ya. Ibu Betty, baik. Coba kita cek Ibu Betty. Bu Dona itu hanya khusus untuk siswa atau umum juga bisa yang jadi anggotanya? Bebas sih Bu, kayak saya bikin kan, saya bikin kelas yang masuk ke dalam kelasnya adalah Bapak Ibu guru. Ibu Betty baru 1 ya jadwal kelas ya, udah oke Bu Betty, tinggal tambahkan yang lain. Ya. Kalau ibu bikin kelas, kalau ibu bapaknya yang bikin kelas, ibu bapaknya bisa masukin anak-anak ke dalam kelas Bapak Ibu, karena anak-anak tidak bisa bikin akun Canva Pro Edu sendiri ya Bapak Ibu. Akun Canva Pro Education itu cuma untuk guru. Jadi anak-anak biar bisa menikmati akun Canva Pro Education ya harus bergabung dalam tim yang Bapak Ibu buat. Oke, Madonna. Baik. Ada lagi, saya stop sharing. Kalau kita sudah di pukul 9.20 Bapak Ibu. Kalau ada lagi pertanyaan, silakan Bapak Ibu ajukan ke grup atau japri saya. Ambil foto dulu ya. Ada 7 slide di sini. Nah, bentar. Ayo dibuka kameranya. Ya, saya hitung ya, dimulai dari, nah ini sip 1, Ibu Sri Rahayu SMP 1 Puncak. Oke, 1, 2, 3. Slide pertama selesai. Bertahan ya Bapak Ibu, biar nggak hilang. Ini saya baru slide 1. Slide kedua, enggak dibuka. Slide kedua, 1, 2, 3. Halo Ibu Enong, di sana pukul berapa? Halo Ibu. Saya selalu suka nanya di Bu Enong, di sana sudah pukul berapa gitu. Karena doakan kangen saya ya.
kuliah, doakan saya sampai ke sana bulan depan. Amin. Insya Amin. Allah makbul, makbul, makbul. Insya Allah. Amin. Selanjutnya slide ketiga. Oh, slide ketiga sudah pada nggak ada orangnya ini, hanya sedikit. Oke. Slide keempat. Oke. Bapak Ibu kalau mau live duluan boleh ya, kita udah selesai. Silakan beristirahat. Oke, terima kasih banyak Mbak Dona. Sama-sama. Sehat selalu ya. Terima kasih Mbak Dona. 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 Gini. Terima kasih Mbak Dona. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Dona. Terima kasih Mbak Dona. Ya. Mbak Dona buat ilmunya. Bapak Ibu sampai ketemu lagi besok. Sampai ketemu besok Mbak Dona. Selalu. Ya, sehat-sehat semuanya kita Bapak Ibu. Izin, ini saya lihatkan dulu. Ya, Bapak Ibu, kita selesaikan pertemuan kita. Saya matikan dulu ya, saya endkan meeting. Nanti akan saya share recording kepada Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.